Salam sejahtera untuk kita sekalian, Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita, Sang Kepala Gereja, Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus, yang masih memberikan kita kesempatan untuk malam ini di hari Kamis, tanggal 17 September 2020, dapat jumpa lagi di dalam program Sapaan Malam Sebaot. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, karena kami pada malam ini boleh Tuhan satukan hati kami di dalam kerinduan kepadamu dan dalam doa kami bersama. Kami akan menggunakan waktu yang sejenak ini untuk dapat membaca serta merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kuasai kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Berikan kami urapan Roh Kudus-Mu. Ajari kami sehingga kami memperoleh pengertian, terlebih kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Allah, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian yang menjadi bacaan Alkitab kita pada malam ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-27 dan ayat 34. Firman Tuhan menyatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya kawan sejak kuliah. Memang kawan ini suka untuk membaca. Semua dia baca, semua dia cari tahu. Dan ketika zaman Google semakin booming dan orang semakin bisa mengetahui banyak hal dari search engine yang ada di Google tersebut, ia pun jadi semakin banyak tahu. Namun efeknya, ketika ia tahu banyak, ia berubah menjadi orang yang serba khawatir. Ia berubah menjadi orang yang apa-apa takut, apa-apa nggak mau, apa-apa berpikir ulang. Nah, efek dari ia terlalu banyak tahu. Dan tentu hal tersebut bukan suatu hal yang positif buat dia. Karena akhirnya, lambat laun, dia akan terbentuk menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran. Nah, kekhawatiran inilah Ibu Bapa yang juga mau disampaikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bicara tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu bicara tentang masa depan. Bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan jaminan itu kepada kita. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa bisakah kamu menambahkan hidupmu sedikit saja dengan kekhawatiran. Bagian itu mau mengatakan bahwa apakah kekhawatiranmu itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dalam kamu menyikapi tentang persoalan atau pergumulan. Nah, Yesus pun menegaskan bahwa tentang hari esok kita tidak perlu khawatir. Karena hari ini ada kekhawatirannya tersendiri. Esok itu dengan misterinya sendiri. Cuma ada satu hal yang Tuhan mau nyatakan lewat apa yang ia sampaikan. Bahwa penyertaan Tuhan itulah yang menjadi jaminan untuk kita sekalian. Ibu, Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diperhadapkan dengan satu hal yang menjadi
kesulitan untuk kita bersama. Bicara tentang masa pandemi yang entah sampai kapan ini selesai. Bicara tentang virus corona yang hari demi hari catatannya semakin memburuk, bukan membaik, namun semakin tidak terkendali. Kita sebagai manusia biasa tentu khawatir. Bicara tentang kehidupan, bicara tentang bagaimana ekonomi kita, bicara tentang bagaimana kecukupan hidup kita ke depan. Tentu kita akan khawatir. Oleh karena itu Ibu Bapak, Tuhan mau bilang, yang pertama, khawatir atau tidak khawatir itu pilihan. Sama seperti dewasa atau tidak dewasa itu pilihan. Kita yang memilih. Itu bagian dari hakikat hidup kita, yaitu menjadi orang yang memilih tentang apa yang akan kita capai, tentang apa yang akan kita lakukan. Pilihan itu membutuhkan hikmat Ibu Bapak. Hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan. Demikian kata pemazmur. Oleh karena itu hari ini, malam ini kembali kita mau diingatkan, milikilah jaminan dari Kristus. Sekalipun kita tidak tahu masa depan, itulah yang Tuhan sediakan untuk kita. Supaya kita semakin berharap kepadanya, semakin bersandar kepadanya. Dan kita tidak terjerumus di dalam keangkuhan ego pribadi kita masing-masing. Dan kalau saya mau melihat ayat yang di atasnya dari Matius pasal 6 ayat 33, Yesus pun di situ menegaskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, jangan hilang fokus kita kepada Tuhan. Jangan hilang fokus kita dari Tuhan. Sebab kita masih hidup saat ini. Itu pun hanya karena kasih dan karunia-Nya. Silakan memilih. Jika ada pergumulan, apakah kita mau takut, mau khawatir, atau kita berserah kepada Tuhan? Lalu kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang merespons kasih Tuhan. Yang kedua Ibu Bapak, yang kembali kita mau ingatkan adalah Tuhan memberikan misteri untuk kita. Memang untuk tahu banyak itu bagus. Yang repot adalah ketika tahu banyak, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Lebih repot lagi kita tahu banyak, malah jadi orang yang sok tahu. Tuhan memberikan misteri kepada kita. Tentang harapan itu pun pasti misteri. Karena Paulus bilang jika harapan itu sudah dinyatakan, ia bukan lagi sebuah harapan. Dan harapan itulah, misteri itulah justru yang membuat kita masih bertahan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Jangan hilang pengharapan. Biarlah kita hidup dalam misteri Allah. Dan Allah yang dengan kasih dan kemurahannya akan menyingkapkan kepada kita. Kiranya Tuhan memampukan kita menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi ini dan memampukan kita menjadi orang yang dewasa, orang yang berpengharapan, orang yang tahu kepada siapa berharap. Tuhanlah jaminan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu walau sejenak. Engkau yang menjamin kami Tuhan di tengah misteri hidup ini. Engkau yang memiliki kuasa atas apa yang akan kami jalani, akan kami hadapi. Tuhan, Engkaulah Allah yang menuntun kami. Pada saat ini Tuhan, kami mohon Engkau juga menolong kami, supaya kami boleh memiliki pengharapan yang terbaik itu dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami perawatan,
atau juga pengobatan atau masa pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berduka. Secara khusus kami mau menyerahkan keluarga besar Bapak dan Ibu Simbolon dari sektor pelayanan 29. Ketika orang tua terkasih, ayah terkasih, mertua terkasih dari Ibu Emma Bremer, Tuhan permuliakan di Medan. Berkati proses hingga pemakaman, kuatkan dan hiburkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang saat ini juga adalah bagian dari warga jemaat GPIB Jemaat Sebot Bogor. Berkati kehidupan kami, penghidupan kami, kebutuhan hidup kami. Berkati segala apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami Tuhan. Berkati rumah tangga kami dengan segala pergumulannya. Anak-anak kami, terlebih mereka yang saat ini pendidikan, yang dikondisikan harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Tuhan juga jaga hati mereka. Biarlah mereka tetap tekun di tengah titik jenuh, titik bosan mereka. Karena tidak bertemu dengan orang-orang atau teman-teman sebagaimana biasanya. Tuhan berkati bangsa negara kami dengan segala pergumulannya, dan jadikan kami juga menjadi pembawa damai sekitar kami. Kami menyerahkan gereja Tuhan di mana ada, terlebih jemaat Sebot Bogor dengan segala pergumulannya juga yang ada. Dan kami sebagai warga jemaat boleh menjadi pembawa damai, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami akan istirahat Tuhan, Engkau juga berkati istirahat kami. Jaga kami Tuhan dalam tidur kami malam ini. Berikan kami kekuatan yang terbaik untuk esok kami dalam kemurahan-Mu melanjutkan aktivitas kami. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur kami. Kami mohon Tuhan mau sempurnakan doa kami yang jadi sempurna ini. Biarlah kasih-Mu, kehendak-Mu yang jadi di atasnya. Berkati mereka yang mengasihi kami. Berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita. Tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita ada, dan tetap menjadi berkat untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.